Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Kartini dengan NPM 10219040. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester kreativitas dan inovasi bisnis. Kaitan teori inovasi dan kreativitas yang telah dilakukan Facebook. Menurut Zimmer dan Sborog, kreativitas merupakan kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan menemukan cara-cara baru untuk memandang masalah menjadi peluang. Sedangkan inovasi merupakan kemampuan untuk menerapkan solusi-solusi kreatif terhadap masalah dan peluang guna menumbuhkan usaha. Facebook berinovasi membuat beberapa fitur baru untuk memperluas jaringan dan dikenal masyarakat. Contohnya yaitu fitur video reels yang berada di Facebook dan menambahkan video reels juga yang berada di Instagram. Facebook telah mempunyai 2,8 miliar pengguna aktif di tahun 2020 dan 2,96 miliar di tahun 2022 dengan kuartal ketiga. Facebook mempunyai peringkat ke-7 pengguna internet global. Juga situs networking terbesar di dunia. Proses komersialisasi, difusi inovasi, dan adopsi teknologi. Proses komersialisasi. Komersialisasi produk merupakan tahap memperkenalkan produk yang telah diproduksi kepada konsumen. Ada 3 proses peluncuran produk baru. Yang pertama yaitu penentuan timing peluncuran produk. Krusial baik dari sisi permintaan konsumen maupun kompetisi. Dalam hal permintaan konsumen, contohnya seperti seasonality atau tingkat musiman tertentu dalam kategori produk spesifik. Contohnya jual baju koko cenderung mencapai puncaknya pada saat menjelang Ramadan. Atau alat tulis yang biasanya akan sangat tinggi pada awal tahun ajaran. Yang kedua ada branding strategi. Persepsi konsumen dipengaruhi citra merek. Jika perusahaan mempunyai nama merek yang punya ekuitas merek tinggi, maka biaya peluncuran produk tersebut akan lebih rendah. Citra merek bisa menekankan persepsi konsumen terhadap risiko mencoba produk yang bersangkutan. Ada alternatif strategi merek yang bisa dilakukan. Yang pertama, brand extension, yakni memaknai nama merek yang sudah mapan atau sudah dikenal banyak orang. Contohnya kategori produk baru, misalnya produk Nike memproduksi topi, baju, tas, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, strategi line extension, memaknai nama merek yang sudah mapan dalam lini produk yang sama. Contohnya BMW dengan tipe yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu new brand, memakai produk baru atau nama merek yang baru. Yang ketiga ada koordinasi program pemasaran, dapat mendukung introduksi produk baru, seperti promosi, program kerja, dan lain-lain. Proses difusi inovasi. Difusi, proses penyebaran produk baru dari sumber kepada publik. Yang kedua, adopsi, proses tahap demi tahap individu apakah menerima atau menolak produk baru tersebut. Yang ketiga, konsumen inovator. Pembeli pertama produk adalah peranan penting dalam pemasaran produk. Proses adopsi teknologi. Proses adopsi inovasi teknologi merupakan suatu proses penerimaan terhadap hal-hal baru,
Proses yang terjadi hanya dapat dilihat dari tingkah laku individu yang bersangkutan. Yang pertama ada knowledge, merupakan tahapan pertama saat penyebaran informasi mengenai suatu inovasi baru. Suatu inovasi akan disampaikan dan dikomunikasikan dengan tujuan seseorang dapat memahami bagaimana bentuk inovasi tersebut. Yang kedua ada persuasion. Seseorang akan membentuk sikap untuk dapat menyetujui dan tidak menyetujui suatu inovasi. Dalam tahapan persuasi ini, seseorang akan mencari tahu informasi mengenai inovasi tersebut. Decision, seseorang dapat membuat keputusannya terkait sebuah inovasi. Seseorang akan terlibat dalam aktivitas yang membawanya pada suatu pilihan akan mengadopsi inovasi tersebut atau bahkan menolaknya. Yang keempat ada implementation, individu akan memilih untuk mengadopsi inovasi yang baru. Jika pada tahap sebelumnya proses yang terjadi lebih terkait mental exercise, maka dalam tahapan pelaksanaan ini seseorang individu akan lebih ke arah perubahan tingkah laku. Dan yang terakhir ada confirmation, seseorang akan mengevaluasi dan memutuskan apakah akan terus menggunakan inovasi tersebut atau akan mengakhirinya. Selain itu, seseorang juga akan mencari berbagai penguatan atas keputusan yang telah ia ambil sebelumnya. Inovasi hijau. Green innovation merupakan salah satu rencana yang digunakan untuk mencapai target strategi perusahaan itu sendiri dengan menggunakan teknik, sistem, praktik, dan proses produksi yang baru atau sesuatu yang ditransformasi untuk mengurangi dampak deteriorasi lingkungan atau kerusakan lingkungan. Berinovasi telah menjadi bagian yang tidak akan terlepas dari manusia sekarang ini untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka. Inovasi hijau ini digunakan dalam upaya pembaharuan proses atau aktivitas manusia berjalan seiringan dengan gaya hidup ramah lingkungan atau green lifestyle dalam ekonomi hijau serta saling mendukung satu sama lain. Selanjutnya ada inovasi terbuka. Inovasi terbuka atau open innovation adalah suatu proses di mana orang mencari dan mengkomersialisasikan. Inovasi terbuka atau open innovation adalah suatu proses di mana orang mencari dan mengkomersialkan ide-ide inovatif yang berasal dari luar organisasi. Keuntungan dan kelemahan open innovation. Keuntungannya dapat menciptakan aliran pendapatan baru bagi perusahaan, mengurangi biaya, dan mempercepat waktu ke pasar. Sedangkan untuk kelemahannya yaitu rumit, potensi kehilangan keunggulan kompetitif. Contoh UMKM yang berhasil menciptakan inovasi pada era ini. Aerostreet adalah brand sepatu lokal asal Klaten, Jawa Tengah. Kini Aerostreet telah menjadi pilihan fashion anak muda di Indonesia. Bahkan kini Aerostreet tak lagi diminati oleh masyarakat Indonesia saja, melainkan juga sudah bisa dirasakan oleh banyak orang yang berada di luar negeri. Inovasi yang dilakukan Aerostreet yaitu berkolaborasi dengan brand pakaian, minuman, ataupun yang lainnya, sehingga membuat daya tarik tersendiri untuk para pengguna sneaker dengan gaya baru. Misalnya yaitu dengan promah, dengan kopi luwak, dan lain sebagainya. Terima kasih, maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.